Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 10 Muharram, berbagai peristiwa penting terjadi. Salah satunya adalah ketika Nabi Nuh alaihi salam meninggalkan Bahtera setelah banjir besar. Ini juga merupakan hari di mana Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, sementara Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berpuasa pada hari ini sebagai wujud kecintaan dan persaudaraan kepada Nabi Musa, serta sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bantuan dan pertolongannya. Ada anjuran untuk berpuasa pada hari Asyura dalam sebuah hadis mulia yang menyatakan bahwa puasa pada hari tersebut dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis ini tercatat dalam riwayat Muslim. Selain itu, juga disarankan untuk berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram atau yang dikenal sebagai puasa Tasua 9 Muharram. Tujuannya adalah untuk menyelisihi praktik puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pada hari Asyura 10 Muharram, ketika kita dianjurkan untuk berpuasa, muncul sekelompok orang yang mempertanyakan praktik ini. Sebuah kelompok manusia yang dikenal sebagai Syiah atau Rafidah merayakan peristiwa tertentu dengan cara yang sangat lain dan tidak lazim. Mereka melakukan tindakan yang melibatkan pemukulan pedang pada tubuh mereka dan menghantamkan rantai di tubuh mereka hingga berdarah-darah. Ketika ditanya mengenai alasan mereka melakukannya, mereka menyatakan bahwa mereka merayakan kematian Al-Husain. Mereka ingin merasakan sebagian dari penderitaan yang dirasakan oleh Al-Husain dan keluarganya pada saat itu. Beberapa dari mereka bahkan menolak untuk minum karena ingin merasakan kehausan seperti yang dialami Al-Husain sebelum meninggal. Semua tindakan ini dilakukan dalam keadaan tubuh mereka berlumuran darah karena pukulan dan hantaman yang mereka lakukan. Tindakan ini bahkan dilakukan oleh anak-anak mereka yang sudah diajari sejak kecil untuk melibatkan diri dalam ritual tersebut. Anak-anak itu diajari untuk dipukuli di kepala dengan pisau atau pedang untuk menyebabkan pendarahan, kemudian darahnya dilumurkan ke wajah mereka. Semua ini merupakan kebiasaan dan tradisi yang salah, dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya, pada tanggal 10 Muharram, syariat Islam menyarankan untuk berpuasa sebagai bentuk ibadah. Bentuk puasa ini seharusnya merupakan puasa sunnah, bukan menyakiti diri atau menyiksa diri seperti yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Tindakan mereka jelas bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersabar ketika menghadapi musibah. Beliau menyatakan bahwa orang yang tidak bersabar dalam menghadapi kesulitan bukanlah bagian dari umatnya. Bukannya bersabar, namun banyak orang merespon musibah dengan cara yang tidak pantas, seperti menamparkan nampar pipi mereka, merobek-robek bajunya, dan memekik dengan cara yang tidak bermartabat. Semua tindakan ini sebenarnya merupakan protes terhadap takdir Allah. Salah satu dosa besar yang harus dihindari adalah niyahah, yaitu meratapi mayat secara berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa wanita yang meratapi mayat dan tidak bertaubat akan berhadapan dengan neraka jahanam. Mengapa? Karena tindakan seperti itu menunjukkan ketidakpuasan terhadap keputusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seolah-olah berusaha memprotes takdirnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, semua orang merasa sedih. Kita semua merasa sedih, termasuk kaum muslimin karena itu adalah cucu Rasulullah yang pernah dicium oleh beliau. Tentu saja, kita diizinkan untuk merasa sedih dalam keadaan tersebut. Namun kita tidak boleh berlebihan dalam kesedihan dan merayakannya dengan cara-cara yang melanggar ajaran Islam. Jangan sampai kita melukai diri kita sendiri. Itu adalah hal ketiga yang harus dihindari. Sebagai gantinya, kita sebaiknya mengingatkan mereka bahwa ada banyak orang yang juga hebat seperti Al-Husain dan meninggal dengan cara tragis, tetapi tidak pernah merayakannya. Sebagai contoh, kakaknya Al-Husain, yaitu Al-Hasan, juga meninggal akibat diracuni. Ketika ditanya siapa yang meracuninya, Al-Hasan tidak mau menjawab dan bersabar, tidak ingin orang membalas apa yang telah dialaminya. Apakah kita merayakan kematian Al-Hasan dengan cara mengambil sedikit racun dan meminumkannya untuk tahu bagaimana rasanya diracuni? Tentu saja tidak. Itu tidak masuk akal dan tidak bijaksana. Ada juga sosok yang lebih hebat daripada Al-Hasan dan Al-Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib, ayah dari keduanya, yang menurut ijma ulama lebih utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali semuanya berada di surga. Ali bin Abi Thalib, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya,
dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, mendapat predikat yang luar biasa karena keberaniannya. Jadi, daripada melakukan tindakan yang tidak masuk akal dan melukai diri sendiri, sebaiknya kita mengambil teladan dari orang-orang yang hebat dalam sejarah Islam dan menghormati mereka dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Kemudian, bagaimana Ali bin Abi Thalib meninggal adalah karena ia ditikam pada kepalanya oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij tobat. Tetapi apakah kita seharusnya merayakan kematian Ali dengan melakukan hal serupa, yaitu menikam-nikam kepala? Tentu saja tidak. Itu adalah tindakan yang tidak masuk akal dan tidak pantas dilakukan. Lebih-lebih, Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang lebih hebat daripada Abdurrahman bin Muljam. Hal yang sama berlaku untuk sosok lainnya seperti Utsman bin Affan, yang dikepung oleh para pemberontak dan ditikam saat sedang membaca Al-Quran. Apakah kita harus meniru tindakan tersebut dengan menusuk-nusuk perut ketika merayakan hari kematian Umar bin Khattab? Tentu tidak, karena Umar bin Khattab adalah sosok yang lebih hebat daripada para pemberontak tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menghadapi ancaman racun dari seorang wanita Yahudi saat perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Wanita Yahudi itu memberikan makanan yang mengandung racun, dan Nabi serta beberapa sahabatnya makan dari makanan tersebut. Akibatnya, sahabat yang memakannya meninggal secara instan. Kita tidak menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya merayakan peristiwa ini dengan melakukan tindakan yang tidak bermoral. Sebaliknya, mereka menghadapi cobaan dengan kesabaran dan takwa. Jadi, menghormati tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam harus dilakukan dengan cara yang pantas, yaitu mengambil teladan dari perjuangan dan ketabahan mereka, bukan dengan meniru tindakan kekerasan atau menyakiti diri sendiri. Nabi pernah merasakan sedikit racun yang diberikan oleh seseorang, dan racun tersebut perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya selama sekitar 4 tahun. Meskipun merasakan sakit, Nabi tetap bersabar, dan akhirnya, ia mengatakan bahwa uratnya sudah putus dan ia akan meninggal dunia sebagai syahid. Allah menghendaki agar Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kaum muslimin sangat sedih. Mereka tidak pernah merayakan hari kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pertanyaannya adalah mengapa kematian Al-Husain dikhususkan untuk dirayakan sementara ada sosok yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan cara tragis, namun tidak dirayakan dengan cara yang sama. Cara merayakan 10 Muharram dengan melukai diri adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh para sahabat dan tabi'in. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, terdapat perbedaan antara Syiah dan Nawasib. Nawasib adalah kelompok orang yang tidak menyukai Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, dan bahkan membenci mereka, sehingga mereka gembira dengan kematian Al-Husain. Mereka justru terbalik dan merasa senang dengan kematian Al-Husain. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Muharram, mereka merayakannya dengan penuh kesenangan, membuat kue, makanan, berbagi rezeki, dan melakukan sedekah sebagai bentuk perayaan. Perlu diingat bahwa hadis-hadis yang mereka gunakan ternyata tidak dapat dipercaya. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak mengikuti cara Syiah dengan melukai diri, atau metode orang-orang Nawasib yang bergembira pada hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan lain-lain. Sebagai gantinya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpuasa pada hari tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan memperkuat keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.